Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin aku, Tiara Dwivania, mahasiswa kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan NPM 20082600204. Di sini aku akan membahas mengenai kelistrikan sel. Yuk kita bahas bareng-bareng. Sebelumnya, apa udah pada tahu belum apa itu kelistrikan sel? Jadi, kelistrikan sel adalah suatu kemampuan untuk memindahkan muatan ion-ion dari satu ruangan ke ruangan lainnya. Ion-ion yang ada di dalam tubuh manusia itu ada yang positif, ada juga yang negatif. Nah, ion yang positif itu berupa K+ dan Na+. Sedangkan kalau ion yang negatif itu berupa Cl-. Selanjutnya, kita sering mendengar pertanyaan, mengapa saat kaki kita tertusuk paku, kita merasakan sakit? Nah, mengapa pula saat kita dicubit, kita juga merasakan sakit? Nah, semua itu ada hubungannya loh sama kelistrikan sel yang ada di dalam tubuh kita. Rasa sakit tersebut berasal dari kulit yang menerima rangsangan. Contohnya seperti tadi, apabila kaki kita tertusuk paku, maka rangsangan tersebut berupa tusukan dari paku. Rangsangan ini yang kemudian diubah oleh sel saraf dalam kulit menjadi impuls saraf. Ini adalah sel saraf manusia. Bagian-bagiannya yaitu pertama, dendrit. Dendrit berfungsi menerima impuls dari sel lain dan meneruskannya ke badan sel. Yang kedua adalah badan sel, meneruskan impuls dari dendrit ke akson. Ketiga adalah akson atau neurit, yang berfungsi meneruskan impuls dari badan sel saraf ke sel saraf lain atau sel otot atau ke sel kelenjar. Yang keempat adalah myelin. Myelin berfungsi mempercepat impuls saraf dengan membantu terjadinya loncatan muatan. Setelah kita mengetahui apa itu kelistrikan sel dan bagian-bagian dari sel saraf manusia, selanjutnya kita akan membahas mekanisme kelistrikan sel. Mekanisme kelistrikan sel. Yang pertama yaitu sistem saraf pusat, terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Yang kedua, sistem saraf otonom. Adalah bagian sistem saraf topi yang mengatur fungsi visceral tubuh, diaktifkan oleh pusat-pusat yang. Selanjutnya, hal-hal yang mempengaruhi kelistrikan sel. Dari luar sel, semua struktur sel seperti sulbung, myelin, dan fungsinya. Dari dalam sel biasanya penyakit berupa amnesia. Amnesia adalah hilang ingatan berupa trauma pada kepala atau geger otak. Hilang ingatan dapat bersifat sementara atau permanen. Hilang ingatan yang paling sering terjadi akibat kerusakan otak. Penyebabnya bisa dari trauma, dari pukulan, dan selain itu, Alzheimer juga bisa disebabkan karena keracunan alkohol dan obat-obatan atau bisa juga karena infeksi pada tubuh. Yang kedua adalah epilepsi. Epilepsi adalah gangguan penghantar impuls listrik pada sel saraf. Penderita ini biasanya akan mengalami kejang dan mulut berbusa. Penyebabnya adalah bisa karena tumor di otak atau obat bius ataupun cacat dari bawaan orang tua atau bisa juga disebut dari gennya. Selanjutnya adalah Alzheimer. Alzheimer adalah jenis kepikunan yang mengerikan karena dapat melumpuhkan pikiran dan kecerdasan seseorang. Kondisi seperti ini ditunjukkan dengan kemunduran kecerdasan dan ingatan secara perlahan yang dapat mengganggu kegiatan sosial sehari-hari. Alzheimer merupakan kelainan otak degeneratif yang berkembang di usia dewasa. Penyakit tersebut ditandai oleh penghancuran sel saraf dan koneksi saraf di korteks serebral otak. Diperkirakan pada tahun 2016, ada 47,5 juta orang di seluruh dunia hidup dengan penyakit yang mengakibatkan penurunan daya ingat dan cara berpikir. Jumlah tersebut diperkirakan akan bertambah. Maka dari itu, kita harus banyak bersyukur dan selalu menjaga kesehatan tubuh kita, apalagi terutama pada saraf kita yang berhubungan dengan kelistrikan sel yang kita pelajari sebelumnya. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.